Saya yakin kalau ditempuh akan bisa berjalan dengan baik ya. Di slide berikut ini, di slide ya, ini slide ini menggambarkan bagaimana peranan bandara di sebuah rumah sakit. Kalau kita mencermati gambar ini, maka bangsal atau di rumah sakit itu kaitannya langsung dengan pasien, tentu saja. Bangsal berhubungan dengan bandara. Di sisi yang berbeda ada UTD, UTD PMI sebagai contoh. UTD ini akan lebih banyak berkolaborasi atau bekerjasama dengan para donor. Nah, bandara ini adalah satu institusi yang mengkaitkan atau hubungan antara UTD dengan bangsal. Jadi sangat tidak direkomendasikan bahwa bangsal akan langsung datang ke UTD untuk order darah, tentu saja tidak. Tetapi yang melakukan order darah ke UTD adalah bandara yang mendasarkan kepada permintaan dan data yang berasal kita ambil dari bangsal. Tetapi kalau kita cermati dari donor ke UTD, ke bandara, ke bangsal, ke pasien, ini yang kita sebut sebagai rantai sebetulnya ya, rantai transfusi. Jadi dalam rantai transfusi ini ada banyak titik-titik kritis yang bisa mempengaruhi hasil akhir sebuah proses pelayanan darah di sebuah rumah sakit. Ya. Nah, ini saya sedikit sampaikan beberapa poin-poin yang terkait dengan alur ya, saya kira ya, alur kerja di sebuah bandara dalam menyiapkan darah. Mungkin di beberapa sudah mengalami ini saya kira, tetapi ini saya hanya ingin melakukan mengingatkan kembali kepada teman-teman sekalian, pasti ada surat permintaan. Tidak boleh surat permintaan hanya per telepon, tidak bisa. Surat permintaan harus tertulis dan ditandatangani. Jenis komponennya apa? Apakah berurat? Apakah PRC? Ataukah FFP? Ataukah TC? Ataukah fresh plasma? Dan sebagainya, ada 20-an jenis komponen darah. Jadi apa yang diminta? Persediaan darahnya ada atau tidak? Ini yang menjadi penting di bandara. Kalau bangsal minta PRC 5 golongan A, bandara akan melakukan checking di stoknya. Ini yang saya bilang stok jadi penting. Makanya di nanti di sesi yang ketiga saya kira ada sedikit yang bahas tentang stok. Bagaimana merencanakan, bagaimana melakukan penyimpanan, bagaimana melakukan manajemen stok darah di sebuah bandara rumah sakit. Nah, kalau persediaan darahnya ada, kita bisa langsung pakai. Kalau tidak, mau bagaimana? Kita akan telepon UTD atau bagaimana? Bagaimana dengan pemeriksaan pre-transfusionnya, yaitu penggolongan darah, uji cocok serasi, kalau darah siap, apakah masuk dipakai atau tidak? Dari banyak pengalaman, dulu juga awal-awal kami masih mengalami ada darah sudah dipesan, sudah di cross, kompatibel, ini siap diambil, ternyata nggak diambil-ambil. Kenapa? Pasiennya panas. Kalau enggak, pasiennya meninggal. Pasiennya pulang. Tapi mereka tidak beritahu kepada kami, ini yang terjadi. Saya kira ini menjadi problem cukup lazim di bandara rumah sakit manapun, bahwa sering bangsal sudah minta darah tetapi tidak memakainya, tidak melakukan penggunaan dengan sesuai permintaannya, kalau tidak dipakai tetapi tidak beri informasi kepada kita. Ini saya kira problem yang cukup banyak kita jumpai di bandara di rumah sakit manapun ya. Sehingga di kami sekarang juga dalam rangka GCI juga kami membuat satu indikator klinik, di mana indikator ini menyatakan scoring atau nilai perbandingan antara jumlah darah yang dipesan dengan jumlah darah yang akhirnya ditransfusikan. Semakin angka yang tinggi maka semakin menjadi kurang rasional atau kurang baik. Ya, ini gambar ini sebenarnya ringkasan juga dari yang tadi. Di sana ada kata-kata dropping. Ini sekali lagi teman-teman di daerah, teman-teman di rumah sakit lain, saya hanya sekedar mengingatkan bahwa dari zaman dulu memang ada istilah dropping. Pengertian dropping ini adalah bahwa UTD akan melakukan drop atau mengirimkan sejumlah darah atau komponen darah kepada bendera sesuai permintaan. Maksudnya adalah bukan mengambil, tetapi di dropping dari UTD. Tetapi sekarang ada beberapa fakta di beberapa rumah sakit yang dilakukan bargaining supaya mereka mengambil ke UTD. Jadi bukan di dropping tetapi adalah mengambil ke UTD. Ini mungkin menjadi sesuatu yang kurang baik.
Oleh karena itu menjadi sangat penting adalah bagaimana kita menyusun MOU. Ya. Baik. Yang proses berikutnya saya kira hampir sama dengan yang saya sebutkan tadi, apakah itu kompatibel atau tidak, apakah kemudian secara bangsa atau tidak, di mana peran BDRS dan di mana juga peran UTD UTD yang ada di luar, ada di PMI misalnya. Ya, ini yang menjadi cukup penting menurut saya. Ya. Nah, ini mungkin hanya beberapa ilustrasi gambaran bagaimana menyerahkan SPKD. SPKD ini khasnya Sarjito, saya tidak tahu di rumah sakit namanya apa. Surat permintaan komponen darah di rumah sakit mungkin suratnya bisa berbeda namanya. Ini surat permintaan darah. Monggo saja, saya kira ini bisa berbeda-beda di antara rumah sakit ya. Disertai sampel darah pasien dengan identitas yang jelas. Kalau kita kita cermati, maka identitas ini harus ada dua identifier yang harus kita lakukan. Paling tidak adalah nama ataupun juga tanggal lahir. Ya. Kalau tanggal lahir kadang susah, bagi orang Indonesia kadang lupa tanggal lahirnya, yang paling udah tua gitu ya. Paling tidak nama dan nomor KM dan nomor CM. Ya. Di slide berikut. Baik, kemudian ini penyerahan SPKD ini sudah. Ya, ini contoh SPKD yang kita terima di kami. Saya kira di rumah sakit bisa berbeda, bisa buat setting yang baru. Ini juga sedang kami coba revisi supaya lebih simpel. Tapi paling tidak di dalamnya ada menyangkut tidak hanya kebutuhan darahnya, tapi juga data pasien. Data pasien ini mungkin HB-nya, mungkin trombositnya. Karena ini menentukan apakah kita harus itu mengerjakan ataukah kita bisa didorong oleh pasien yang lainnya. Ya, baik, konsep bagaimana kita menyimpan darah, kemudian ada istilah FIFO, first in first out, karena dalam konteks bandara melakukan stok, maka dia harus melakukan penyimpanan. Sebagaimana kita melakukan penyimpanan, maka sebaiknya darah yang disimpan lebih dulu harus dipakai lebih dulu untuk menghindari darah yang kadaluarsa, sehingga namanya FIFO. Baik, kemudian pemeriksaan transfusi kita lakukan sampel donor dari ITB, kemudian nomor kantong dicatat dengan pada SPKD dan kita siapkan pemeriksaannya, kita lakukan, kita isi checklistnya, kemudian kita siapkan. Ya, saya kira ini gambar saja bagaimana gambaran kita melakukan uji detoksrasi. Di tempat lain itu namanya bukan uji detoksrasi tapi cross matching, tapi sebenarnya ada juga yang disebut sebagai uji silansrasi. Apapun itu saya kira tidak ada masalah, sama saja sebetulnya. Ya, baik, pencatatan dari sesuatu yang penting karena saya dicatat di setiap pasien, dicatat di buku checklist atau buku register, dan kita akan simpan dalam waktu yang cukup lama. Kalau kita mengacu ke konsep LPP, maka simpan dalam waktu 5 tahun. Di kami 5 tahun sudah mempunyai bukan sehingga jadi masyarakat sendiri ya. Mungkin di tempat lain mungkin perlu dipertimbangkan. Ya, penyerahan darah bagaimana darah itu harus diserahkan, kapan harus ada bukti penyerahan, karena kalau tanpa bukti kita artinya tidak melakukan penyerahan. Ya, baik, ini yang terakhir, terima kasih. Tetapi sekali lagi saya sampaikan terima kasih kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ini cukup bermanfaat bagi teman-teman sejawat sekalian. Dan kalau ada pertanyaan mungkin masih ada bisa dilakukan sesi tanya jawab pada saat sekarang. Kalaupun tidak juga mungkin bisa kita kapanpun itu, tidak harus saat sekarang, bisa lewat media online ataupun juga lewat SMS ataupun juga email ataupun WA dan sebagainya. Saya kira kita sangat terbuka. Terima kasih Bapak Kedua. Saya mau menanyakan, jadi saya mengikuti masalah ada hukum transfusi darah di rumah sakit yang bertugas menjumpai antara klinisi, dokter, dengan anggota rumah sakit. Yang saya tanyakan apa itu memang harus ada di suatu rumah sakit, karena mengingat sekarang ini kan dalam rangka akreditasi rumah sakit kita itu kita itu hanya untuk transfusi darah rumah sakit. Baik ya, Dokter Nurari dari Aceh ya? Iya. Dari Aceh ya, baik ya. Dokter Nurari, terima kasih atas pertanyaannya, saya sangat baik. Betul, yang namanya wanita transfusi darah di rumah sakit memang sebaiknya ada, sangat direkomendasikan ada. Pada saat
saya pernah mengalami akreditasi baik akreditasi CAS maupun akreditasi ISO, semuanya menanyakan, termasuk GCI kemarin juga menanyakan, apakah ada di rumah sakit Anda sudah dibentuk panitia transfusi darah, semuanya menanyakan. Saya bisa memahami ini karena kalau kita mengacu kepada pedoman yang banyak kita acu untuk pelayanan usia adalah dari American Association of Blood Bank, itu di sana memang disebutkan bahwa rumah sakit memang harus memiliki panitia transfusi darah. Mungkin kalau kita bayangkan rumah sakit besar, mungkin timnya bisa besar. Tapi kalau rumah sakitnya belum terlalu besar, saya kira timnya juga tidak harus besar. Panitia hanya beranggota 4-5 orang pun saya kira sudah cukup, dan tidak harus dokter juga. Dokternya harus ada, tetapi juga bisa didukung oleh selain dokter. Kami di tahun terakhir, 2 tahun terakhir ini mencoba menggabungkan panitianya itu dari dokter spesialis, ada dokter umumnya juga, dan ada perawat maupun bidan. Jadi kita jadikan satu supaya lebih menyatu dan kita lebih mudah untuk melakukan melakukan komunikasi dengan teman-teman di Bangsal. Sekali lagi menurut saya memang sangat penting bentuk komunikasi antara Bank Darah dengan Bangsal, sehingga pada saat kita sudah menjalin komunikasi maka sudah tidak ada lagi istilah saling menyalahkan ya. Jadi antara, kadang saya mengalami betul pada saat awal-awal, kadang-kadang ya Bangsal tentu akan cenderung menyalahkan kami di Bank Darah. Bank Darah mungkin juga kadang cenderung Bangsalnya gini ya, tapi begitu kita sudah ketemu maka kita menjadi klik ya, istilah saya, jadi klik, kita sudah bisa komunikasi dengan baik. Ada masalah kita bicarakan bersama. Sama seperti kasusnya di kami baru saja ini dok, di kami kan kalau darah itu kan ada yang namanya kartu label darah. Jadi label yang kita gandengkan dengan darah. Pada saat itu dikirimkan ke Bangsal, maka darah kemudian transfusinya labelnya mungkin disimpan di status, mungkin dibuang, mungkin ketelingsut, mungkin diberikan kepada Bank Darah. Nah, di kami sekarang sudah ada kesepakatan kartu label darah ini dikembalikan ke Bank Darah rumah sakit. Tapi masuk ke kesempatan ini juga tidak mudah karena yang mengembalikan siapa itu? Kalau yang perawat mungkin wah saya keberatan mengembalikan, atau kalau yang mengembalikan, yang mengambil tugas modal tentu wah kami nggak punya tugas untuk mengambil dari Bangsal. Jadi ini, tapi begitu kita sudah klik maka kita jadi kesepakatan itu sudah kita buat. Kita hanya sepakat yang membalikan adalah perawat. Sampai kan dengan senang hati mau membalikan kepada kami. Ya, sebagai contohnya saja. Mungkin itu ya dok, mudah-mudahan cukup memberikan gambaran dari pertanyaan tadi. Ya. Dokter, ini ada pertanyaan dari unit Bank Darah Advent Bandung. Begini pertanyaannya, bagaimana meletakkan kantong darah dalam lemari es? Posisi berdiri atau mendatar? Soalnya dalam tayangan tadi terlihat mendatar. Ya. Begitu dokter. Oke. Sebetulnya tergantung dari stok yang ada. Biasanya kalau kita menyimpan pada jumlah yang banyak itu bukan mendatar tapi berdiri. Tetapi kadang-kadang pada stok yang tidak terlalu banyak, akhirnya yang berdiri itu menjadi mendatar. Tetapi secara struktur sebetulnya tidak masalah antara mendatar dengan berdiri. Tapi yang penting adalah tidak dilakukan penumpukan. Itu yang paling penting. Dan khusus untuk trombosit agak berbeda. Kalau contoh di gambar tadi mungkin kelihatan mendatar, labelnya dari bagian atas tidak ada masalah. Tetapi kalau penyimpanan trombosit, labelnya harus ada di bagian bawah, bukan di bagian atas dari trombosit. Kalau itu kita letakkan mendatar. Kalau trombosit tentu saja letaknya mendatar, tetapi kalau red cell bisa mendatar, bisa berdiri. Sebenarnya lebih baik berdiri kalau jumlahnya cukup, tapi kalau jumlahnya sedikit mendatar juga tidak ada masalah. Ya. Kenapa? Iya. Kenapa kalau bandara saya bilang labelnya di atas itu tidak berpengaruh, karena khusus red cell dia tidak memerlukan bentuk respirasi antar di dalam kantong darah dengan udara di luar. Ini sangat berbeda dengan trombosit. Trombosit dia disimpan pada suhu kamar, metabolismenya lebih keras, lebih cepat, lebih kuat. Kemudian pada saat metabolisme itu dia akan menghasilkan CO2. Sementara dia butuh oksigen supaya tidak terjadi metabolisme yang anaerob.
maka pada khusus trombosit itu memang sudah dibuat setting bahwa kantongnya khusus, di mana kantong ini dia memungkinkan adanya respirasi O2-nya masuk ke dalam kantong, CO2-nya akan keluar kantong, sehingga metabolisme trombositnya akan dalam status metabolisme yang aerob. Karena kalau metabolismenya anaerob, maka trombositnya akan segera rusak. Oleh karena khusus trombosit, saya sudah melihat beberapa tempat trombosit adalah labelnya kan masih hanya satu sisi. Kalau kita menaruh trombosit dalam bentuk yang tiduran, itu maka labelnya sebaiknya di bagian bawah. Tetapi kalau red cell, labelnya di bagian atas pun tidak ada masalah karena red cell tidak memiliki kantong yang